nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, banyak sekali hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1067 kemarin, yang tentunya bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai kelanjutan di chapter 1068 nantinya. Nah, sebenarnya ada poin penting yang disampaikan oleh salah satu editor One Piece dalam majalah Shonen Jump di minggu lalu. Editor One Piece tersebut mengatakan, jika ada sosok atau karakter yang akan muncul di hadapan kelompok bajak laut topi jerami, belum diketahui pasti sih apakah sosok ini adalah karakter baru atau bukan. Namun yang jelas, sosok ini diyakini kuat akan menjadi peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya siapa sosok karakter ini? Jika dia ada di Pulau Egghead, artinya dia memang memiliki hubungan yang dekat dengan Dr. Vegapunk, atau paling tidak, dia kenal dengan Dr. Vegapunk. Oke, namun sebelum Mimin jawab, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari kegilaan-kegilaan Dr. Vegapunk akan hausnya sebuah penelitian untuk menciptakan teknologi-teknologi modern yang ada di dunia One Piece. Ya, sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang telah diciptakan oleh Dr. Vegapunk, dan teknologi ini pun secara tidak langsung sangat membantu pihak pemerintah dunia dalam meningkatkan kekuatan militernya. Tentu saja hal ini menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar bagi pihak pemerintah dunia. Jelas semua kehebatan Dr. Vegapunk dalam menciptakan teknologi tidak instan begitu saja. Tentunya kalian semua sudah tahu jika ternyata Dr. Vegapunk adalah pengguna kekuatan buah iblis Nomi, di mana dengan kekuatan buah iblisnya ini, Dr. Vegapunk mampu menambah kapasitas otaknya di luar batas kemampuan manusia biasa. Artinya, ilmu pengetahuan yang telah dia pelajari akan tersimpan dengan baik di dalam ingatannya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk 22 tahun yang lalu saat dirinya mempelajari literatur-literatur peninggalan dari para sejarawan Ohara yang berhasil diselamatkan. Ya, Dr. Vegapunk datang ke Pulau Elbaf untuk membaca buku-buku milik sejarawan Ohara. Dan dari sini juga, Dr. Vegapunk mulai menyadari kenapa para penduduk Ohara sangat tertarik untuk mengungkap tentang sejarah abad kekosongan. Dan ternyata, kerajaan kuno memiliki apa yang selama ini dicari oleh Dr. Vegapunk. Yap, jelas Dr. Vegapunk yang sudah terlahir jenius dan memiliki kekuatan buah iblis ini membuatnya memiliki hasrat yang sangat kuat dan tertarik untuk mengungkap tentang peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Dan semua teknologi yang ada di Pulau Egghead hanyalah contoh kecil dari peradaban kuno modern yang telah berhasil diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Well, sampai di sini satu hal yang perlu kita ingat, dari sekian banyak ilmuwan yang ada di dunia One Piece, bukan hanya Dr. Vegapunk saja yang tertarik untuk mengungkap kebenaran apa yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Dan hal ini pun dijelaskan oleh Dr. Vegapunk pada manga One Piece chapter 1067 kemarin, bahwa pemerintah dunia telah memerintahkan untuk menghancurkan robot kuno yang dibuat 900 tahun yang lalu. Namun para ilmuwan yang bekerja untuk pihak pemerintah dunia justru tidak menghancurkan robot tersebut dan menyembunyikannya untuk bahan penelitian mereka dan diwariskan kepada para ilmuwan. Namun sayangnya, sampai saat ini, para ilmuwan tersebut belum berhasil memecahkan teka-teki mengenai kenapa robot ini dibuat dan apa sebenarnya tujuan robot ini menyerang Mary Geoise 200 tahun yang lalu. Nah, sampai di sini, jelas apa yang disampaikan oleh salah satu editor One Piece yang berkaitan dengan sosok atau karakter yang muncul di hadapan kelompok bajak laut topi jerami di chapter 1068 nantinya akan membuat mereka semua terkejut. Karena karakter ini menjadi informan yang ada hubungannya dengan kunci rahasia besar yang ada di dunia One Piece. Dengan kata lain, sosok ini pun akan mengungkap apa yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk di chapter 1067 kemarin. Dan sosok ini diyakini kuat adalah Profesor Indigo. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan sosok ini bukan? Ya, sosok yang pernah muncul sekali dalam One Piece chapter 0. Dan di chapter ini juga ada sesuatu hal yang sangat menarik di mana ada informasi yang mungkin akan berkaitan dengan timeline cerita One Piece saat ini. Yaitu setelah Shiki berhasil kabur dari penjara Impel Down, Silver Rayleigh mengatakan, "Kau keluar ya Shiki, mau apa lagi kau sekarang?"
Dan di sini juga kita pun diperlihatkan pertemuan Shiki dan Shirohige. Nah, dari pertemuan antara mereka berdua, satu hal yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Shiki telah merencanakan sesuatu hal yang sangat besar yang berkaitan dengan era bajak laut saat ini. Dan benar saja, setelah itu pun Shiki menemui seseorang yang bernama Profesor Indigo. Di sini kita diperlihatkan bahwa Profesor Indigo telah berhasil menciptakan pasukan mutan untuk membantu Shiki dalam melancarkan rencananya di masa depan. Namun sampai dengan chapter 1067 dan sudah 22 tahun berlalu sejak Shiki mengatakan rencana besarnya untuk menguncang dunia One Piece, kita pun belum diperlihatkan kembali kemunculan Shiki. Jelas momen ini pun sangat dinantikan oleh para fan One Piece, karena jika saat ini Shiki telah berhasil membangkitkan pasukan mutan yang telah dikembangkan oleh Profesor Indigo, maka bukan hal yang tidak mungkin gelombang arus pertempuran besar sepanjang sejarah dunia One Piece akan segera dimulai. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa hubungannya pertemuan Luffy dan Profesor Indigo? Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, Dr. Vegapunk dan Profesor Indigo sama-sama seorang ilmuwan jenius. Mereka telah berhasil menciptakan penemuan-penemuan yang memiliki peran penting bagi dunia One Piece. Dan Mimin rasa sesama ilmuwan, Profesor Indigo pun mengetahui tentang robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Artinya, ada kemungkinan besar Profesor Indigo telah mengetahui kenapa robot ini diciptakan 900 tahun yang lalu dan apa tujuan yang sebenarnya. Nah, hal ini pun berkaitan dengan pesan yang pernah dikatakan oleh Shiki ketika dia berada di penjara Impel Down, di mana ketika itu Shiki pernah mengatakan, sungguh bodoh, orang-orang bodoh yang mengincar harta itu berkeliaran di lautan hanya akan mengganggu saja. Apanya yang era baru, bajak laut itu adalah penguasa lautan. Suatu saat nanti akan kubuat mereka mengerti. Jelas apa yang dikatakan oleh Shiki saat berada di penjara Impel Down sangat berhubungan ketika pertama kalinya Shiki mengajak Roger menjadi bagian dari bajak lautnya untuk menghancurkan dunia. Ya, ketika itu Shiki mengatakan jika Roger mengetahui senjata yang dapat menghancurkan dunia, dan senjata yang dimaksud oleh Shiki ini adalah ketiga senjata kuno. Artinya, Shiki memang mengetahui informasi mengenai senjata kuno yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno. Dengan kata lain, Profesor Indigo akan memberitahu tentang rencana Shiki untuk menghancurkan dunia menggunakan pasukan mutan yang telah dia buat. Yap, tentunya kemunculan Shiki ini akan menjadi sebuah hal yang sangat seru untuk kita nantikan bersama. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1068. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.